Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kemat malam para seluruh-seluruh yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul di malam hari ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan manusia dari jurang kejahilian menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke para seluruh YouTube, jadi Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang bunyinya sebagai berikut: An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Yang artinya sebagai berikut dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka orang tersebut merupakan bagian daripada kaum tersebut. Jadi ini salah satu pesan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Islam bahwasanya ada perilaku yang dinamakan tasyabuh. Perilaku tasyabuh ini adalah perilaku yang dilakukan oleh orang-orang Islam gitu kan, orang-orang umat Islam dari bagian dari umat Islam yang berusaha untuk kemudian meniru-niru ataupun menyerupai kebiasaan gitu kan, perilaku daripada orang-orang di luar golongan orang Islam. Ini namanya tasyabuh ya teman-teman. Dan ini juga dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya tasyabuh ini aktivitas untuk berusaha meniru-niru menyerupai orang-orang ataupun golongan di luar Islam ini. Ketika kita berusaha meniru-niru menyerupai mereka, sebetulnya akan menumbuhkan rasa kecintaan, rasa loyalitas di dalam batin kita. Dan sebaliknya ketika batin kita mencintai ataupun loyal terhadap perilaku ataupun kebiasaan orang-orang di luar golongan orang Islam, tentunya ini akan menyebabkan kecintaan ataupun loyalitas yang kuat di lahiriah kita, teman-teman. Ini yang namanya tasyabuh, teman-teman. Dan ini sesuatu yang memang dilarang ya, itu kan. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hal yang dilarang karena bisa jelas-jelas dikatakan yang berusaha niru-niru, berusaha menyerupai orang-orang di luar golongan orang Islam, dia akan menjadi bagian daripada kaum tersebut. Dan ini diperkuat ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Amr bin Suhaib radhiyallahu anhu. Dalam riwayat tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Laisa mina man mangtasabaha bikhairin. Bukanlah golongan daripada kami orang-orang yang berusaha menyerupai gitu kan orang-orang di luar golongan kami. Ini sangat jelas sekali ya teman-teman. Jadi dua hadis ini saling betul-betul menyatakan bahwasanya orang yang berusaha meniru-niru ataupun menyerupai orang-orang di luar golongan orang Islam, baik itu perilakunya gitu kan, adab kebiasaannya, itu bisa-bisa menyebabkan kita kemudian masuk ke dalam kaum tersebut, menjadi golongan daripada kaum tersebut. Kenapa? Karena memang pengaruhnya sangat kuat ketika kita berusaha meniru-niru mereka secara lahiriah gitu kan. Lama-kelamaan akan menimbulkan kecintaan, loyalitas kita secara batiniah. Dan sebaliknya ketika batin kita udah mencintai
menyenangi daripada perilaku ataupun adab kebiasaan dari tokoh-tokoh yang kita idolakan kalau saat ini ya. Lama kelamaan lahirnya kita juga semakin kuat kecintaannya kepada tokoh tersebut ya gitu kan. Dan ini bisa menyebabkan kemudian kita masuk ke dalam kelompok ataupun golongan kaum tersebut. Dan ini gambarannya sangat jelas ya teman-teman. Saya pun pernah merasakan ketika dulu zaman saya masih muda gitu kan, masih zaman SMA lah dulu, lagi sekitar tahun 90-an tuh lagi keren-kerennya kalau dulu grup band tuh Metallica, terus Guns N' Roses, ada dulu Poison, Extreme, Mr. Big gitu kan. Nah dulu waktu SMA banyaklah teman-teman kelompok saya gitu kan menyenangi main gitar lah, kalau dulu lagi seneng-senengnya lah, masih usia muda ya dulu, kita SMA kelas 1 gitu kan, lagi seneng-senengnya main gitar, main musik gitu kan. Itu kadang-kadang kan kalau kita lihat idola kita, contohnya dulu kalau Slash Rose itu pakai topi, terus ada tatonya gitu kan, itu berusaha lah kita, karena memang jadi idola kita kan, berusaha pengen seperti dia. Ini kebiasaannya apa ini gitu kan, ngerokoknya aja kayaknya kok gayanya sambil main gitar ngerokok tuh kayaknya mantep bener nih, kita lihat gitu kan. Kadang-kadang pengen tuh saya lihat teman-teman kalau yang main gitar tuh ngerokoknya juga dimirip-miripin sama si Slash Rose gitu kan. Kesono-sononya nah, pengen yang ada pengen ditato segala macam. Wah mereka kan tatonya banyak gitu kan. Terus biasanya lama-lama cerita-cerita kalau mau tampil dulu di lokalan gitu kan, grogi. Wah mereka itu katanya ceritanya si kelompok-kelompok band-band tersebut katanya kalau mau tampil minum miras dulu gitu kan biar mentalnya kuat. Dan teman-teman saya dulu juga banyak yang kemudian mencontoh hal tersebut. Ini gambaran simpel ya gitu kan. Ketika kita mencintai gitu kan, mengidolai tokoh-tokoh yang notabene sebetulnya dia di luar umat Islam ya, di luar golongan orang Islam gitu kan, yang tentunya ya perilakunya juga sebetulnya banyak yang bertentangan nilai-nilainya di luar nilai-nilai ajaran agama Islam. Yang jelas ketika kemudian orang-orang yang notabene sebetulnya agamanya lah Islam tapi kemudian mengidolai tokoh-tokoh tersebut gitu kan, pasti akan berusaha untuk menyerupai, meniru-niru tampilan mereka, perilaku mereka gitu kan. Dan lama-kelamaan batin kita juga, batin orang-orang tersebut akan mencintai, loyal kepada tokohnya tersebut gitu kan. Dan ketika kemudian itu timbal baliknya batinnya udah seneng, batinnya udah loyal, batinnya udah cinta terhadap tokoh idolanya, kesononya lahiriahnya juga pengen kemudian pengen juga menyamai mereka gitu kan. Dan ini memang sangat dilarang ternyata ya. Kalau kita lihat daripada hadis Rasulullah SAW ada bahayanya gitu kan. Karena di situ dibilangin ketika seorang kemudian berusaha menyerupai, menyamai kebiasaan-kebiasaan orang di luar golongan orang Islam, maka sesungguhnya dia seakan-akan sudah menjadi golongan kaum tersebut. Bahkan di hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh sahabat Amr bin Suhaib tadi, bukan termasuk golongan kami gitu kan, orang-orang yang berusaha menyerupai orang-orang di luar golongan kami. Sangat jelas sekali ya teman-teman, yang namanya tasyabuh. Mungkin ada beberapa teman-teman yang nonton video ini masih asing gitu kan, mungkin malah belum pernah mendengar tentang ungkapan yang namanya tasyabuh. Jadi tasyabuh itu adalah suatu aktivitas, suatu usaha yang dilakukan oleh orang Islam gitu kan, yang berusaha menyerupai atau meniru-niru kebiasaan, perilaku atau perilakunya secara lahiriah ya gitu kan, ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh golongan di luar orang Islam, itu namanya tasyabuh gitu kan. Nah ini aja teman-teman obrolan kita di malam hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.